Halo sobat, pernah dengar asrama Densi Jihandak atau Eksikon 15? Dulu, sebagian warga, baik pensiunan TNI, PNS, Warakawuri, hingga masyarakat sipil sempat menolak penertiban rumah dinas. Namun, melalui sosialisasi dan pendekatan humanis, kini mereka mulai memahami bahwa rumah dinas tersebut adalah hak prajurit TNI dan PNS yang masih aktif. Hasilnya, hingga saat ini sudah 36 kepala keluarga yang secara sukarela menyerahkan kembali rumah dinas tersebut. Ini jadi bukti bahwa kesadaran hukum dan kepedulian terhadap aset negara masih terjaga. Menurut kamu pentingnya nggak pendekatan seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Dengan kesadaran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab, warga Eksikon 15 menyerahkan kembali rumah dinas sebagai wujud menjaga amanah aset negara. Langkah ini bukan sekadar melepaskan tempat tinggal, melainkan bentuk kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Apa yang diserahkan hari ini akan menjadi manfaat bagi prajurit yang mengabdi di masa depan. Terima kasih kepada seluruh warga Eksikon 15 yang telah memberikan teladan dalam menjaga amanah dan mendukung tertibnya aset negara. Tahukah Anda bahwa masih ada contoh nyata kesadaran masyarakat yang patut kita apresiasi? Di asrama Densi Jihandak atau yang lebih dikenal sebagai Eksikon 15, sebanyak 36 kepala keluarga dengan sukarela mengembalikan rumah dinas yang mereka tempati kepada TNI Angkatan Darat. Mungkin Anda bertanya, mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka sadar bahwa rumah dinas tersebut bukanlah hak milik pribadi, melainkan diperuntukkan bagi prajurit TNI yang masih aktif berdinas. Langkah ini bukan hal kecil. Ini adalah bukti nyata bahwa kesadaran hukum, kejujuran, dan kepedulian terhadap aset negara masih tumbuh kuat di tengah masyarakat kita. Jadi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita ikut menjaga dan menghargai apa yang menjadi milik negara? Teman-teman, ada kabar yang patut kita apresiasi bersama. Warga yang selama ini menempati asrama Densi Jihandak yang dikenal sebagai Eksikon 15. Secara sukarela mulai melakukan pengosongan dan menyerahkan kembali rumah dinas tersebut kepada TNI Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan atas kesadaran penuh dari masyarakat yang memahami bahwa aset tersebut merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi prajurit aktif dalam mendukung tugas dan operasional satuan. Proses penyerahan berlangsung secara bertahap, tertib, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan komunikasi yang baik antara warga dan pihak terkait. Ini menjadi bukti bahwa kesadaran hukum, kepedulian terhadap aset negara, serta semangat kebersamaan masih terjaga dengan baik di tengah masyarakat kita. Guys, lagi ramai ini dibahas soal penertiban asrama Densi Jihandak atau yang biasa dikenal sebagai Eksikon 15 yang terletak di RW 10 Kelurahan Lenteng Agung Jagakarsa. Mungkin banyak dari kalian juga sudah lihat beritanya ya. Di situ terlihat warga menolak penertiban karena merasa rumah yang mereka tempati adalah milik mereka. Dengan dasar Agendum Verponding nomor 8280 atas nama AAD Groot. Saya tidak menyebutkan rumah dinas, saya tidak ada kaitan dengan rumah dinas. Yang saya angkat adalah masalah tanah. Ya. Tanah ini dia berstatus tanah Agendum Verponding 8280 dengan pemiliknya adalah AAD Groot. Nah, di sini penting banget kita pahami bareng-bareng, Agendum Verponding itu memang dokumen lama peninggalan zaman dulu, tapi secara hukum sekarang sudah tidak berlaku. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sistem kepemilikan tanah di Indonesia harus dibuktikan dengan sertifikat resmi yang dikeluarkan negara. Kalau kita lihat data yang ada, lahan asrama tersebut justru sudah memiliki sertifikat hak pakai nomor 00184 tahun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Statusnya adalah milik pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, dan digunakan oleh TNI Angkatan Darat dengan luas sekitar 44.841 meter persegi. Jadi, kalau dibilang ini penggusuran sepihak, sebenarnya kurang tepat karena proses penertiban ini sudah berjalan cukup lama dan melalui tahapan yang jelas. Mulai dari sosialisasi ke warga sejak tahun 2024, kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan bertahap dari SP1 sampai SP3. Tujuan akhirnya juga bukan
tanpa alasan. Tapi untuk mengembalikan fungsi rumah dinas tersebut agar bisa digunakan kembali oleh prajurit TNI AD yang masih aktif bertugas. Jadi, penting banget buat kita melihat isu ini secara utuh. Nggak cuma dari satu sisi saja. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam memahami informasi yang beredar. Jangan gampang kemakan video potongan. Penertiban di asrama Denzi Jihandak atau yang lebih dikenal asrama Exikon 15 itu nggak asal bongkar. Faktanya proses ini sudah jalan resmi sejak 2024. Surat peringatan 1-3 sudah dikirim bertahap, bukan dadakan. Kita juga selalu buka ruang musyawarah dan transparansi dokumen. Jadi nggak ada tuh yang namanya tindakan sepihak. Bahkan sebelum penertiban fisik, TNI turun langsung bantuin warga pindahin barang pakai truk kita. Kita pastikan rumah kosong dan aman dulu, baru prosedur teknis dijalankan. Semua terukur dan sesuai hukum demi mengembalikan hak negara bagi prajurit aktif. Kita tertib, kita jaya. Menyala bosku. Bang, Empo, biar kagak salah paham ya, perumahan asrama Denzi Handak yang dulu Exikon 15 itu bukan tanah hak milik perorangan, tapi tanah negara. Dan ini bukan katanya Bang, sudah ada sertifikat resminya dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Jadi jelas, di mata hukum, secara hukum juga jelas. Hak lama kayak Egendom udah kagak berlaku lagi. TNI di situ sebagai pengguna resmi buat kepentingan dinas. Yang nempatin itu penugasan, bukan hak milik. Masyarakat atau purnawirawan bukan kepemilikan pribadi. Intinya simple Bang, aset negara dipakai sesuai aturan, bukan dimiliki. Yuk, bijak, jangan keprovokasi, dan jaga kondusivitas.